Aku telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memuaskan akal pikiran kalian semua. Akulah pembawa peringatan, dan akulah yang akan merubah menjadi berita gembira. Selamat datang di Storyline 4K. Gimana kabarnya para orang-orang yang beriman? Nih buat temen-temen gua yang suka ngece mentang-mentang gua belum bebini ya. Butuh ijo mangkat sekolah, raduwe bojo, ora masalah, mamam lo. Kali ini saya akan mengajak kalian bernostalgia dengan sebuah film mengaku Rasul yang menceritakan kemunculan seorang kiai yang mengaku sebagai nabi atau rasul di tengah-tengah masyarakat dan juga santri-santrinya. So, bagaimana kebetulan ini akan dimusnahkan? Sebelum saya lanjut, langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian tak tertinggal video-video terbaru dari Storyline. So, enjoy! Keadaan Rianti stabil. Insya Allah Rianti akan sembuh. Seorang wanita tengah dirawat di sebuah rumah sakit dengan keadaan memprihatinkan. Dia adalah Rianti. Di sana ada pria bernama Aji dan juga kedua orang tuanya yang menunggu di luar ruangan. Untungnya keadaan Rianti lebih membaik setelah mendapatkan perawatan. Keadaan Rianti stabil. Insya Allah Rianti akan sembuh. Semua itu bermula 3 hari sebelumnya, di mana ia mengalami insiden kebakaran saat tinggal di sebuah pesantren. Alasan ia memilih tinggal di pesantren adalah rasa sakit hati, di mana suatu hari ia yang akan menemui pacarnya yaitu Aji, malah memergoki pacarnya itu sedang bermesraan dengan seorang wanita yang padahal semua itu adalah kesalahpahaman. Aji tak berniat melakukan itu sama sekali. Karena kecewa dengan Aji, ia memilih pergi dari rumah. Hal itu ia lakukan karena frustasi, di mana ia telah memperjuangkan Aji di depan orang tuanya yang kala itu tak merestui hubungan mereka. Malah menemukan kalau pria yang ia perjuangkan malah bersingkuh dengan wanita lain. Belum tentu apa yang Bapak pikirkan tentang Aji itu benar. Dan inilah beberapa bulan sebelumnya, cerita bermula di sebuah pesantren yang terletak di sebuah desa terpencil. Kala itu ada seorang pejabat negara yang datang kepada seorang guru bernama Samir dan Bayi Haki. Pejabat itu berniat melakukan kerjasama dengan guru Samir supaya pihaknya menang kampanye. Hingga sebelum pergi, pejabat itu mencium tangan guru Samir dan disaksikan oleh para santrinya. Tangannya guru Samir itu sama seperti mencium Hajar Aswad. Di sana ada seorang wanita bernama Marni yang terlihat memandangi guru Samir dengan tatapan yang berbeda. Begitu juga dengan guru Samir yang membalas tatapan itu. Setelah itu, guru Samir mengisi ceramah di depan para santri dan penduduk setempat yang telah mengikuti ajarannya. Dalam ceramah itu, ia menyampaikan jika orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang terpilih, orang yang dijamin keselamatan dunia akhirat karena mempercayai Sang Penyelamat. Guru Samir mengatakan kalau dia akan menjamin keselamatan dan menjadi tameng untuk para pengikutnya. Dan bagi siapapun yang menghalangi mereka untuk mengikutinya, maka wajib dilawan. Pada saat itu Rianti juga ada di sana. Ia bertanya bagaimana jika yang menghalangi orang tua sendiri. Guru Samir menjawab bahwa orang-orang seperti itu wajib dimusuhi dan diperangi untuk jihad fisabilillah. Orang seperti itu wajib dimusuhi, wajib diperangi, jihad. Lalu tiba-tiba Ki Bayi Haki menjatuhkan tongkatnya, pertanda kalau dia kurang setuju dengan pendapat guru Samir barusan. Ia kemudian mengingatkan guru Samir untuk tidak mengulangi ucapan itu. Guru Bayi Haki takut dengan ucapan Samir tadi bisa mengurangi kepercayaan penduduk. Namun guru Samir tidak terima jika ia disalah-salahkan. Tidak selamanya kamu bisa mengatur aku. Di malam harinya, guru Samir terlihat menemui Marni dan pergi bersama muridnya itu. Di samping itu, istri guru Samir bernama Saijah mencarinya dan bertanya kepada Ki Bayi Haki. Ternyata guru Samir memiliki beberapa istri. Dan malam itu, guru Samir tidak bersama para istri yang lain. Saijah mencari suaminya itu karena anaknya sedang sakit. Karena tak mendapatkan jawaban, Saijah menitipkan pesan kepada Ki Bayi Haki. Kamu pulang dulu. Saya akan coba cari Samir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat kembali ke rumah, Saijah mengatakan kepada anaknya yaitu Raihan kalau dia tidak menemukan abahnya. Raihan terlihat tidak suka dengan kebiasaan abahnya yang selalu tidak ada jika dibutuhkan. Tapi tak lama guru Samir datang dan menggendong anaknya yang sakit. Ternyata sebelumnya ia bertemu dengan Marni untuk melakukan pengentupan. Marni sempat meminta kepastian kepada guru Samir karena ia juga ingin dinikahi secara sah. Guru Samir berjanji akan menikahinya pada waktu yang tepat.
Menurutnya, hubungan penuh cinta pun halal di mata Tuhan. Dan justru harusnya Marni senang karena menjadi orang terpilih yang bisa dientup oleh orang suci sepertinya. Hubungan penuh cinta juga halal di mata Tuhan. Sementara di tempat lain, kedua orang tua Rianti mulai resah dengan keadaan anaknya. Ibunya Rianti curiga kalau pesantren itu tempat yang menyimpang. Namun karena Rianti yang kekeh, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan Rasul adalah penutup daripada Nabi. Sebetulnya fenomena apa yang terjadi Pak Ustadz dengan merosotnya keimanan masyarakat kita ini? Singkat cerita, Aji datang ke pesantren itu untuk mencari serta membujuk Rianti untuk pulang bersamanya. Dan langkah awal, ia akan mendaftar di pesantren itu. Namun baru saja masuk, ia sudah mendapati beberapa kejanggalan. Seperti pelacur yang bisa gonta-ganti busana, preman yang bisa menghapus dosa kejahatan seperti maling atau membunuh hanya dengan mengeluarkan zakat. Dan juga paket-paket belajar yang aneh sesuai biaya yang dikeluarkan. Seperti paket biasa yang hanya belajar pada umumnya, atau paket eksklusif yang mendapatkan fasilitas doa dan jaminan masuk surga. Kalau kamu ambil paket eksklusif, kamu dapat fasilitas, dapat sertifikat, dan pasti kamu dijamin masuk surga. Aji yang berpikir logis sama sekali tak tertarik dengan privilege itu. Lalu tak lama datang guru Samir yang menyambut kedatangan Aji. Aji sama sekali tak memperlihatkan kesopanan, walaupun ia paham bahwa belajar itu perlu biaya. Namun dengan sertifikat dan yang lain, membuatnya merasa aneh dengan pesantren itu. Akhirnya, guru Samir menawarkan Aji untuk belajar secara gratis. Agama kok dijadiin objek hukum. Kalau kamu mau, kamu boleh tinggal dan belajar agama di sini. Gratis. Di sisi lain, Rehan mencoba membujuk Rianti untuk mendengarkan perkataan orang tua dan kembali ke rumahnya. Namun Rianti yang terlihat tertarik dengan Rehan tetap kekeh untuk belajar agama di sana. Selain itu, ia lebih merasa tenang tinggal di pesantren itu. Lalu tak lama mereka melihat Aji yang sedang berbincang dengan guru Samir. Rianti dan Aji kemudian pergi ke tempat lain. Aji kembali membujuk Rianti untuk pulang karena orang tuanya sangat khawatir. Ternyata kini hubungan mereka telah direstui dan perginya Aji ke pesantren itu atas perintah kedua orang tua Rianti. Aji merasa pikiran Rianti telah dikotori oleh tempat itu sehingga membuat Rianti kekeh untuk tetap tinggal. Tempat ini udah banyak meracunin pikiran kamu kan? Tapi iya kan? Di tengah perdebatan itu, mereka melihat guru Samir memasuki sebuah bangunan. Menurut para santri, guru Samir sering ke tempat itu untuk tafakur dan meminta petunjuk kepada Allah agar semua umatnya selamat. Insya Allah, Guru. Saya ikhlas sebagai muslimah. Lalu mereka mendekati ruangan itu untuk melihat apa yang dilakukan guru Samir. Aji melihat guru Samir akan melakukan zina dengan santriwatinya dengan iming-iming surga. Sedangkan saat Rianti melihat ke dalam, ia melihat guru Samir sedang mengadahkan tangan meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu terjadi perdebatan sehingga keberadaan mereka diketahui oleh guru Samir. Tidak ada seorang pun yang boleh datang ke sini tanpa seizinku. Kelakuan kamu itu bisa bikin kita diusir dari sini. Saat mereka kembali memasuki lingkungan pesantren, Aji dibuat terkejut saat melihat guru Samir mengajar silat, padahal sebelumnya ada di ruangan. Namun menurut Rianti itu adalah hal biasa. Orang suci seperti guru Samir pasti bisa melakukan keajaiban seperti ada di dua tempat. Banyak orang yang dikasih keistimewaan sama Allah. Singkat cerita, di sore harinya, guru Samir mengutarakan niatnya kepada Ki Baihaqi, yaitu akan mengusir Aji dari pesantren itu karena perilakunya yang sudah kurang ajar. Namun Ki Baihaqi kembali menentang niat itu karena Aji adalah anak baru dan belum paham ajaran mereka. Kamu selalu merasa lebih pintar dari aku. Keesokan harinya, Aji mendapatkan telepon dari orang tua Rianti. Aji menjelaskan kalau Rianti belum mau pulang dan kekeh untuk tinggal di pesantren itu. Akhirnya, orang tua Rianti mengamanahkan kepada Aji untuk menjaga Rianti selama tinggal di sana. Jangan sekali-kali menyalahgunakan kepercayaan kami. Kalau kamu lakukan itu, Om akan cari kamu dan Om akan tendang pantat kamu. Kalau mertua sinting. Lalu Rehan datang menghampiri Aji. Rehan memberitahu tentang sejarah pesantren itu. Dulu, tempat itu dikelola oleh bapaknya dan menjadi pesantren dengan ajaran yang lurus. Hingga tiba-tiba bapaknya dulu ditemukan tergantung tak bernyawa. Lalu guru Samir menikahi ibunya dan memegang kendali tempat itu hingga menjadi pesantren sesat. Ia meminta Aji untuk segera membawa Rianti pergi. Dan sampai saat ini, apa penyebab kematian bapak aku juga belum tahu. Kamu usahakan Rianti agar mau pulang.
Sementara, kembali terjadi perdebatan antara Ki Baihaqi dan Guru Samir. Guru Samir berniat menikahi Rianti karena ia butuh wanita fresh, karena ia bakal jadi wakil gubernur. Namun Ki Baihaqi tak setuju karena Rianti bukan wanita bodoh seperti istri-istri Samir. Takutnya, niat menikahi Rianti justru membuat kehancuran rencana mereka. Perkataan itu jelas membuat Guru Samir marah. Jangan pernah menghalang-halangi aku untuk mengawini gadis itu. Sedang apa kamu, Ji? Karena sudah terobsesi dengan Rianti, Guru Samir melakukan tafakur sesatnya dengan membayangkan bercumbu dengan Rianti. Hingga datang salah satu santriwatinya yang akan digoyang, yang ia kira itu Rianti. Rianti. Di tempat lain, Rehan mencoba membujuk Rianti untuk pulang bersama Aji. Namun justru Rianti merasa lelah dengan Aji yang selalu maksanya pulang. Rehan menambahi kalau Aji melakukan itu karena Aji sayang dengannya. Tapi Rianti menjawab kalau dia sudah tidak ada perasaan sama sekali. Jawaban itu membuat Aji kecewa berat karena dari tadi ia mendengar percakapan itu. Aku udah gak ada perasaan apa-apa lagi sama dia. Di malam harinya, Aji mengalami mimpi aneh, di mana di dalam mimpinya ia dihampiri oleh Guru Samir dan diperlakukan secara kasar hingga wajahnya babak belur. Dan saat terbangun, semua mimpi itu terasa nyata, terbukti dari luka-luka yang ada di wajahnya. Ia kemudian mencari Guru Samir dan memarahinya di depan semua orang. Ia berkata kalau semua luka ini dibuat oleh Guru Samir datang ke mimpi dan menyiksanya hingga seperti itu. Tentu tak ada satupun santri yang percaya dengan omongan Aji, termasuk Rianti. Dia udah datang ke mimpi gue dan mukulin gue sampai babak belur kayak begini. Jangan-jangan si Aji ini gebukin sama setan kali. Lalu Rehan datang dan membawa Aji ke rumahnya dan membiarkan Aji beristirahat di kamarnya. Rehan sebenarnya percaya dengan omongan Aji. Namun ia masih perlu bukti kalau semua itu memang perbuatan Guru Samir. Karena memang Guru Samir sering bertingkah aneh, bisa ada di mana-mana. Namun para pengikutnya mempercayai bahwa itu kelebihan dimiliki oleh seorang Rasul. Kadang dia baik, tapi kadang ia juga galak. Di tempat lain, gadis yang sebelumnya melakukan wik-wik dengan Guru Samir, yaitu Marni, mendadak muntah-muntah. Lalu setelah ditanya oleh ibunya, ia mengaku kalau dia hamil. Ayahnya yang mendengar itu sontak menjadi emosi besar kepada anaknya itu. Marni mengaku kalau yang menghamilinya adalah Guru Samir. Dia diiming-imingi akan dinikahi dan mendapatkan tiket surga ketika mau wik-wik dengan gurunya itu. Lalu orang tua Marni membawa penduduk kampung untuk mendatangi Guru Samir dan meminta pertanggungjawaban. Namun jahatnya Guru Samir tak mengakui perbuatannya. Guru Samir berkata kalau ia mempunyai 4 istri dan sudah cukup memenuhi kebutuhannya. Orang suci sepertinya tak mungkin melakukan perbuatan itu karena Allah telah menghapus dosa-dosanya. Pernyataan itu membuat beberapa korbannya menjadi kaget dan menyesal. Namun bodohnya mereka tak melakukan pengakuan karena seluruh masa tetap melawan. Akhirnya ia berkata kalau dia akan membuktikan kerasulannya. Saya akan buktikan kerasulan saya. Guru Samir kemudian mengambil pedangnya sembari berpidato tentang mukjizat-mukjizat para nabi, seperti Nabi Ibrahim yang tak terbakar api, Nabi Yunus yang tetap hidup walau ditelan ikan, dan Nabi Musa yang mampu membelah lautan. Maka saat ini ia akan menunjukkan kerasulannya dan menunjukkan kalau dia tidak bersalah. Ia meminta salah satu orang untuk memotong tangannya di depan seluruh warga termasuk istri dan anaknya, dan jika tangannya kembali utuh maka ia tak bersalah. Lalu ayah Marni mengajukan diri untuk melakukannya. Saya! Saya! Lalu Ki Baihaqi memerintahkan beberapa santri untuk membawa Guru Samir ke dalam rumah. Saat para santri dan pewarga menunggu jawaban, Rehan kembali membujuk Rianti untuk ikut bersama Aji, karena besok Aji akan kembali ke kota. Namun Rianti tetap menolak. Rehan beranggapan kalau Rianti telah termakan oleh karisma abahnya, sedangkan ia yang statusnya adalah anak tiri pun tak mempercayai perilaku-perilaku abahnya, yaitu Guru Samir. Lalu hal yang mengejutkan terjadi. Guru Samir keluar dari dalam rumahnya dengan tangan yang kembali utuh. Aku telah membuktikan kerasulanku, karena memang aku telah dijaga baik di dunia maupun di akhirat, ucapnya di depan seluruh warga. Kejadian itu membuat sebagian orang yang memang mengikutinya berlutut di hadapan Guru Samir. Setelah itu Rehan menemui Aji dan menceritakan kejadian tadi.
Rehan sebenarnya sudah resah dengan Guru Samir yang mengaku sebagai Rasul. Apalagi baik Ki Bayi Haki ataupun Guru Samir sudah jarang memimpin sholat di masjid. Menurut Aji, mungkin saja mereka adalah penganut ajaran sesat yang semua itu perlu mereka selidiki. Kita tunggu sampai benar-benar sepi. Setelah suasana benar-benar sepi, Aji dan Rehan masuk ke rumah Ki Bayi Haki dan Guru Samir. Mereka berniat menggeledah semua ruangan untuk menemukan bukti kesesatan mereka. Dalam pencarian itu, mereka menemukan pedang dan kain putih berlumuran darah yang membuktikan bahwa Guru Samir menyembunyikan sesuatu. Sementara Guru Samir sedang berpidato di depan para pengikutnya tentang iman kepadanya sebagai orang suci sekaligus Rasul. Kalian sekarang adalah pengikut-pengikutku. Sama seperti pengikut-pengikut Nabi dan Rasul sebelum aku. Kesesatan itu membuat emosi para warga memuncak. Mereka adalah orang-orang yang masih memiliki akal sehat, tidak seperti para pengikut Guru Samir. Mereka berniat membakar hidup-hidup Guru Samir beserta para pengikutnya. Rianti yang kala itu tidak memiliki otak untuk berpikir alias kesel gua ada kebakaran malah tutup telinga emang. Plok. Karena Rianti masih di dalam, akhirnya Aji terpaksa masuk ke tengah kobaran api. Lalu beberapa hari kemudian terlihat para petani yang memiliki perbedaan pendapat. Ada yang merasa sedih karena Guru Samir meninggal dengan mengenaskan, karena menurut mereka Guru Samir adalah orang baik, sering memberikan pupuk secara cuma-cuma. Ada juga yang senang, karena berdasarkan akidah yang benar, Guru Samir mengajarkan akidah-akidah sesat tanpa adanya landasan dalil. Ia hanya manusia dengan menutupi keburukannya dengan kebaikannya, supaya mereka mau menjadi pengikutnya. Namun, tak lama para petani ini dibuat tercengang saat Guru Samir datang secara tiba-tiba. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa menyamai Rasulullah. Ajaran Ustaz Samir dianggap menyimpang atau disebut ajaran sesat. Aku telah mati, lalu dibangkitkan kembali dengan makom yang paling tinggi. Di dalam siaran TV, Guru Samir muncul kembali dengan pengakuan Rasulnya. Ia menunjukkan bahwa ia telah dibangkitkan kembali setelah kematian. Dan barang siapa yang tidak mengimaninya, maka ia adalah kafir. Lalu cerita kembali di mana Rianti yang dirawat di rumah sakit. Namun Aji yang baru saja pergi, mendapati Rianti yang sudah tak ada. Ia menduga kalau Rianti kembali ke padepokan itu. Sekarang tidak boleh meragukan kerasulanku. Dugaan Aji itu ternyata benar. Rianti benar-benar kembali ke padepokan itu. Ia datang bersama pejabat calon gubernur yang membawakan berita gembira tentang simpati masyarakat terhadap Guru Samir. Dan semua itu menunjukkan kalau pihak mereka akan menang dalam pilkada. Kita sekarang mendapat simpati yang besar sekali dari masyarakat. Alhamdulillah. Ketololan Rianti tidak sampai di situ. Ia juga menyatakan kepada Rehan kalau nalurinya lah yang membawanya kembali untuk belajar ilmu agama. Tak lama datang Saijah yang ingin berbicara empat mata dengan Rianti. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di segala arah. Aji yang juga datang ke wilayah padepokan itu mendapatkan kabar buruk dari Rehan kalau Rianti memilih untuk menikah dengan Guru Samir. Namun Rehan berkata kalau dia tidak akan membiarkan semua itu terjadi demi menjaga perasaan ibunya. Namun justru ibunya malah ridho karena Guru Samir telah menceraikan salah satu istrinya. Dan itu berarti sah-sah saja jika ia berniat menikah lagi. Kalau Tuhan memang berkehendak seperti itu. Ini sih bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak setan. Dan bukan hal yang gak mungkin kalau dia bakalan ngawinin anak kandungnya sendiri, Sarah. Ibunya itu menceritakan bahwa setelah suaminya meninggal, Guru Samir menikahinya untuk lebih mudah menguasai padepokan itu dan leluasa untuk menyesatkan semua orang. Bagi Guru Samir, wanita hanyalah pemuas nafsu. Bahkan gadis di bawah umur pun ia libas. Guru Samir dan Ki Bayi Haki adalah saudara kembar. Ki Bayi Haki sering berkorban demi kepentingan Guru Samir. Akhirnya Aji dan Rehan memutuskan untuk membongkar kuburan Guru Samir. Yang ternyata itu adalah Ki Bayi Haki yang memang sudah dikorbankan dengan menyerupakan wajah Ki Bayi Haki dengan wajahnya saat terjadi pemotongan tangan.
Sementara di tempat lain, Rianti akan menikah dengan Guru Samir. Orang sesat itu menyatakan kalau dia memiliki wewenang suci untuk melakukan pernikahannya sendiri tanpa wali nikah maupun penghulu. Dan semua itu sah di mata Tuhan. Namun kejutannya adalah saat Rianti diwik-wik oleh Guru Samir, ternyata Rianti membunuh Guru Samir dengan menusuk punggungnya dengan sebuah pisau. Lalu Aji dan Rehan menemui Rianti yang terlihat lemas. Dan mereka mendapati kalau Rianti telah membunuh Guru Samir. Lalu tak lama datang Saijah yang memeluk Rianti. Ternyata semua itu adalah rencana mereka berdua. Karena menurut analisis saya ya, ini karena nggak dijelaskan tuh. Menurut analisis saya, Guru Samir akan lemah atau ilmunya akan melemah saat melakukan wik-wik. Sudah berulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa nanti di akhir zaman akan semakin banyak orang yang mengaku Rasul. Di dalam menghadapi fenomena ini, maka bukan dengan tindakan anarkis, akan tetapi dengan memperkuat keimanan dan akidah Islamiyah.